Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bahriah SPDI. Saya guru PAI SDIT Raudatul Jannah Ciawi Bogor. Saya juga salah satu dari mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada kelas A tahun 2021. Bapak dosen, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas sebagai syarat untuk mengikuti lokakarya pada PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah judul proposal. Judul proposal saya adalah penerapan metode storytelling untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam pada kelas 2 SDIT Raudatul Jannah Ciawi Bogor. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Saya mengambil latar belakang masalah di sini karena kemampuan peserta didik kelas 2 SDIT Raudatul Jannah Kota Bogor dalam memahami sejarah kebudayaan Islam khususnya materi tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam masih terlihat kurang. Terbukti dengan hasil ulangan yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal dan banyaknya peserta didik yang kurang fokus dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode storytelling dalam memahami kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Yang kedua, bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami materi kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Yang ketiga, apakah penerapan metode storytelling dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode storytelling dalam memahami kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami materi kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan metode storytelling terhadap pemahaman belajar peserta didik dalam materi sejarah kebudayaan Islam tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Poin-poinnya, yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, terutama tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan yang mengungkapkan dan menggambarkan pengaruh penerapan metode storytelling terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami materi pendidikan agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian manfaat yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama, bagi peserta didik dari penelitian ini, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna, sehingga peserta didik menjadi lebih menguasai dan terampil dalam pembelajaran kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Yang kedua, bagi guru pendidikan agama Islam, informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi serta masukan yang berharga bagi para guru khususnya guru pendidikan agama Islam dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam dengan penerapan metode storytelling. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat dalam kaitannya dengan upaya menyajikan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah dengan meninjau dari berbagai faktor yang ada. Selanjutnya adalah batasan masalah. Dalam penelitian ini, pembahasan masalah hanya berpatokan pada pemahaman peserta didik tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam di kelas 2 SDIT Raudatul Jannah Ciawi Bogor. Selanjutnya adalah definisi operasional. Variabel yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah metode storytelling. Metode storytelling pada dasarnya merupakan metode yang menggunakan cerita dongeng yang menggambarkan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu dengan media pembelajaran, salah satunya dengan media pembelajaran wayang atau storybook. Storytelling digunakan dengan tidak menggunakan buku pada saat pembelajaran.
Storytelling digunakan dengan menuntut guru untuk bisa mengadaptasi dan menguasai isi pembelajaran yang terdapat dalam buku dengan cara menceritakannya kembali dalam bentuk dongeng. Dalam penggunaan metode storytelling, guru dapat meningkatkan komponen-komponen penting, yaitu kondisi internal yang menggambarkan keadaan internal dan proses kognitif peserta didik, dan hasil belajar yang menggambarkan informasi verbal, kemampuan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Metode storytelling merupakan salah satu metode yang memberikan kontribusi positif pada suatu pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan dengan adanya materi yang berbentuk cerita. Dengan didukung adanya aktivitas peserta didik, salah satunya yaitu dengan melakukan percobaan yang melibatkan panca indera berhubungan dengan observasi dan aktivitas lainnya berupa communication dan inferensi. Penggunaan metode storytelling dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik yang diukur dalam 3 variabel, yaitu mengamati, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini adalah upaya meningkatkan hasil belajar PAI, materi pokok keteladanan Nabi Saleh alaihi salam pada siswa kelas 2 SDIT Raudatul Jannah melalui penerapan metode storytelling. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Raudatul Jannah Ciawi Bogor, Jalan Veteran 3 RT 03 RW 03 Banjarwangi Ciawi Bogor. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 2 SDIT Raudatul Jannah Ciawi Bogor tahun pelajaran 2021-2022 dan guru PAI selaku guru kolaborator dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah jenis data. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini ada 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data berjenis kuantitatif berupa data hasil tes siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode storytelling dan hasil observasi. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa aktivitas belajar siswa. Yang keempat adalah metode dan desain penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu yang pertama daftar checklist. Daftar checklist ini digunakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kesesuaian aktivitas peserta didik dengan RPP dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana penerapan metode storytelling dalam pembelajaran PAI kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah soal tes. Soal tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman belajar peserta didik dalam rangka menjawab apakah penerapan metode storytelling dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Yang ketiga, teknis analisis data. Analisis data pada penelitian tindakan kelas adalah refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut terhadap hasil tes kemampuan peserta didik dalam memahami penjelasan pembelajaran PAI materi keteladanan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Yang kelima adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur pemahaman materi peserta didik yang diamati. Secara spesifik, semua disebut variabel penelitian. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpul data adalah soal tes, lembar observasi, dan dokumentasi. Jenis tes yang dikembangkan oleh peneliti menggunakan soal-soal tes buatan peneliti dan guru. Yang keenam, analisis instrumen penelitian. Yang pertama, menganalisis hasil daftar checklist untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan skenario pembelajaran atau RPP pada materi kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Yang kedua, menganalisis hasil observasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode storytelling. Yang ketiga, mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada materi kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam dan apakah ada peningkatan pada setiap siklus. Yang ketujuh adalah teknis pengumpulan data.
Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode tes, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama, metode tes. Tes ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi setelah diberikan model pembelajaran storytelling. Dengan menggunakan metode tes ini, maka peneliti akan dapat mengetahui apakah hasil belajar keteladanan Nabi Saleh alaihi salam siswa mengalami peningkatan sesuai yang diharapkan peneliti di setiap siklusnya. Yang kedua, observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksud untuk mengamati secara langsung dan sistematis jalannya proses pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data, daftar nama siswa, dan daftar nilai siswa serta rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu analisa data untuk data kuantitatif berupa angka hasil tes siswa dan analisa untuk data kualitatif berupa deskripsi data yang menggambarkan hasil pengamatan observer terhadap aktivitas siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Adapun analisis data yang penulis lakukan meliputi analisis instrumen penelitian dan analisis data penelitian. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah beberapa buku yang diambil oleh penulis untuk menunjang pembuatan proposal PTK. Baik Bapak dosen, demikian presentasi proposal saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk bimbingan yang sudah Bapak berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.